Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar Ibrahim B., mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 14120000138. Kali ini saya akan membahas UTS Ekonomi Teknik. Nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Seperti inilah gambar diagram cash flow dari soal nomor 1. Cara mengerjakannya adalah dengan mencari F sama dengan P dikalikan F per P dengan I persen dan N-nya adalah lama waktu. Diketahui di soal bahwa P adalah 7.500.000 dan I-nya adalah 8% per tahun, lama waktunya adalah 3 tahun. Dilihat di tabel bunga, maka di F per P 8%,3 adalah 1,2597,12. Maka F sama dengan 7.500.000 dikalikan 1,259.712 adalah 9.447.840. Nomor 2, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seluruh nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Seperti inilah gambar diagram cash flow dari nomor 2. Dari soal nomor 2. Yang pertama adalah cicilan per bulan. Cicilan per bulan dihitung dengan cara total pinjaman dibagi dengan banyaknya bulan, yaitu 12. Maka 1 juta dibagi dengan 12 ditemukan 83.333 rupiah per bulan. Maka tingkat suku bunganya adalah P sama dengan A dikalikan P per A, I, dan 12. P-nya diketahui adalah 1 juta, dengan cicilan per bulannya adalah 83.333 rupiah, dikalikan dengan P per A kali I kali 12. P per A kali I kali 12 sama dengan 12,00005. Apabila P per A dengan I-nya adalah 0,25% dan N-nya adalah 12, ditemukan 11,807. Apabila P per A dengan I-nya adalah 0,5% dan N-nya 12 sama dengan 11.619. Maka dibulatkan untuk mendapatkan I-nya sama dengan 0,25%. Tingkat suku bunga nominal per tahun adalah R dikalikan banyaknya bulan kali 0,25%. Maka ditemukan 3% per tahun. Dan tingkat suku bunga efektifnya adalah I efektif sama dengan 1 plus 0,03 per 12 pangkat 12 min 1. I efektifnya atau
tingkat suku bunga efektifnya adalah 3,0416%. Lanjut soal nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan. Jika tingkat suku bunga adalah 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai net present value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau present worth. B. Metode nilai deret seragam atau annual worth. Seperti ini tabelnya, bisa dilihat. A. Metode nilai sekarang atau present worth untuk mesin A dengan diagram cash flow-nya seperti ini. Investasi awalnya adalah minus 45 juta. Pengeluaran tahunannya adalah minus 8 juta dikalikan dengan P per A dengan I 15% dan N-nya 12 sama dengan minus 43.364.952. Pengeluaran akhir tahun ketiga adalah minus 2,5 juta dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya 3 sama dengan min 1.643.790.000. Pengeluaran akhir tahun ke-6 min 2.500.000 dikalikan P per F, I-nya 15% dan N-nya adalah 6 sama dengan minus 1.080.820 rupiah. Pengeluaran akhir tahun ke-9 min 2,5 juta dikalikan P per F, I 15% dan N-nya adalah 9 min 710.655 rupiah. Pengeluaran akhir tahun ke-12 min 2.500.000 dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya adalah 12 sama dengan minus 467.267. Nilai sisanya 5 juta dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya adalah 12 adalah 934.535 rupiah. Maka present worth dari mesin A adalah minus 91.332.949. Sekarang present worth dari mesin B. Dengan diagram cash flow-nya seperti ini. Investasi awalnya adalah minus 29 juta. Investasi awal keduanya, yang kedua, minus 29 juta dikalikan P per F kali 15% dengan N-nya adalah 6. Maka hasilnya adalah minus 12.537.512 rupiah. Pengeluaran tahunan minus 9 juta dikalikan P per A dengan I 15% dan N 12 sama dengan minus 48.785.571. Pengeluaran akhir tahun kedua minus 2 juta dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya adalah 2, minus 1.512.288 rupiah. Pengeluaran akhir tahun keempat adalah minus 2 juta dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya 4 sama dengan minus 1.143.506. Pengeluaran akhir tahun ke-6 adalah minus 2 juta dikalikan P per F dengan I 15% dan N-nya adalah 6 sama dengan minus 864.656. Pengeluaran akhir tahun ke-8 adalah minus 2 juta dikalikan P per F, I-nya adalah 15% dan N-nya adalah 8 sama dengan minus 653.804. Pengeluaran akhir tahun ke-10 minus 2 juta dikalikan P per F dikalikan 15% dengan N-nya adalah 10 sama dengan minus 494.370 rupiah, serta pengeluaran akhir tahun ke-12 minus 2 juta dikalikan P per F
dengan I 15% dan N-nya adalah 12 minus 373.814. Nilai sisa 1 adalah 3 juta dikalikan P per F I 15%, N 6 sama dengan 1.296.984. Nilai sisa kedua adalah 3 juta dikalikan P per F, 15%, 12. Dengan hasil Rp560.721. Maka present worth kedua dari mesin B adalah dengan total minus Rp93.507.816. Maka dari mesin A dan mesin B dapat dipilih mesin A dengan biaya investasi yang lebih murah daripada mesin B, yaitu hanya dengan minus Rp91.332.949 dengan menggunakan metode deret seragam atau annual worth. Untuk mesin A, harga belinya adalah 45 juta dikalikan A per P dengan I 15% dan N-nya adalah 12 sama dengan minus 8.301.645. Pengeluaran tahunan adalah minus 8 juta rupiah. Biaya turun mesin setiap 3 tahun sekali adalah minus 2,5 juta dikalikan A per F dengan I 15% dan N-nya 3 sama dengan minus 719.942. Nilai sisanya adalah 5 juta dikalikan A per F dengan I 15%, N-nya 3, maka hasilnya adalah 172.405. Maka annual worth dari mesin A adalah minus 16.849.182. Untuk yang mesin B, harga belinya adalah minus 29 juta dikalikan A per P dengan I 15% dan N 6 sama dengan min 7.662.873 rupiah. Pengeluaran tahunannya adalah minus 9 juta. Biaya turun mesin setiap 2 tahun minus 2 juta dikalikan A per F dengan I 15% dan N-nya adalah 2. Adalah Rp930.232. Nilai sisanya adalah 3 juta dikalikan A per F dengan I 15% dan N-nya adalah 6. Sama dengan 342.711. Maka annual worth dari mesin B adalah minus 17.250.394 rupiah. Maka dari mesin A dan mesin B dengan menggunakan metode annual worth, dipilihlah mesin A dengan biaya per tahun yang jauh lebih murah daripada mesin B, yaitu minus 16.849.182 rupiah. Nomor 4, suatu investasi dengan modal awal, initial investment, sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Cash flow pada tahun pertama 250 juta dengan kumulatif cash flow-nya adalah 250 juta. Cash flow pada tahun kedua adalah 200 juta dengan kumulatif cash flow-nya adalah 450 juta. Cash flow pada tahun ketiga adalah 150 juta dengan kumulatif cash flow-nya adalah 600 juta. Sedangkan cash flow pada tahun keempat adalah 100 juta dengan kumulatif cash flow-nya adalah 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. PBB sama dengan N plus A min B per C min B kalikan 1 tahun.
N ini adalah jumlah tahunnya. A itu adalah investasi awal. B-nya itu adalah kumulatif cash flow pada tahun ke N. Dan C adalah kumulatif cash flow yang N plus 1. Maka pengerjaannya sebagai berikut. PBP sama dengan 2 sebagai N, A-nya adalah 500 juta, B-nya adalah 450 juta, C-nya adalah 600 juta, dikalikan 1 tahun, maka PBP-nya adalah 2,3 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.